Sahabat yang beriman, ya. Para ulama di sini menyebutkan, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Apabila dosa itu atau maksiat itu berkaitan dengan seorang diri anak Adam, manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat yang harus dia penuhi. Tetapi kalau dia bersalah sesama manusia lainnya, ada 4. Akan tetapi kata para ulama, kalau dia dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala cukup 3 saja. Ya. Yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Dia harus melepaskan maksiat itu. Bara'ah. Ya. Ana bari'um minka. Berlepas dari maksiat yang dia telah lakukan. Baik itu maksiat besar maupun kecil, dia lepas semuanya itu. Ya, misalkan pemabuk, dia melepaskan semua yang berkaitan dengan yang mengarah kepada memabukkan. Atau main dugem misalkan, atau misalkan ya, dukun misalkan, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua sesajen yang ia buat, ya, kemudian kesaktian yang ia miliki, dia harus buang. Ya, jimat-jimat dia harus buang. Kalau dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat yang beriman, jangan sampai kita ketika mau mati, baru kita bertaubat kepada Allah. Ketika nyawa kita mau di kerongkongan, baru kita mengakui adanya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallah la yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Innallah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, sesungguhnya Allah yaqbalu taubata 'abdihi, menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa itu belum sampai kerongkongan. Jadi kalau sudah nyawa itu sampai kerongkongan, baru dia bertaubat kepada Allah, tidak diterima taubatnya. Kemudian keadaan kedua, kalau dia nanti ketika matahari sudah terbit dari barat, maka tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat yang beriman, ketika kita sudah merasa banyak dosa, segera kembali kepada Allah dengan cara ayyuqli'a 'anil ma'siyah, yaitu melepas diri dari maksiat tersebut. Kemudian yang kedua adalah ayyandama 'ala fi'liha, yaitu dia harus menyesali terhadap apa yang ia lakukan. Jadi sahabat yang beriman, syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah adalah ayyandama. Dia harus menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Terus banyak beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak istighfar kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam untuk tidak kembali kepadanya, itu kepada maksiat yang dia telah lakukan selama-lamanya. Seperti ada kisah seorang yang bertaubat kepada Allah, ya. Setelah itu dia hijrah. Pas di tengah perjalanan mau nyampe tempat yang bagus, dia mati di sana. Maka ketika itu diceritakan di dalam hadis ini, ya, diceritakan di dalam hadis ini bahwa orang itu sebagai orang yang husnul khotimah. Husnul
khatimah, yaitu orang yang sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ketika dia sudah menyesal, ya, kemudian dia berazam untuk tidak mengulangi apa yang telah dia lakukan, kemudian dia hijrah kepada tempat yang lebih bagus. Nah, ketika dia mati nanti di tempat yang bagus itu, insya Allah dia husnul khotimah. Nah, ini ada 3 syarat